Salonnya makin laris nih. Iya, salon itu kan cocok-cocokan ya, Pak. Kalau misalnya kau kalah nanti, berusaha lebih keras lagi. Papa pergi lama nggak? Papa dinasnya di Palangkaraya. Tapi saya ingat sekali, Mbak. Tahun lalu waktu Pak Edi pergi itu kan bulan Februari ya, kenalan Ustadz. Namanya Ustadz Ahmad. Dari buku yang saya baca, sepertinya suami ibu terkena gendam. Tolong mama, Pak Ustadz. Halo semuanya, selamat datang lagi di Teller Movie, tempatnya kita ngebahas film-film yang lagi panas-panasnya jadi bahan obrolan. Kali ini kita bakal ngobrolin sebuah film yang udah bikin heboh di seluruh Indonesia bahkan sebelum tayang, Sihir Pelakor. Film ini diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di media sosial, diangkat dari podcast populer yang menyedot jutaan pendengar. Ceritanya bukan sekadar drama rumah tangga biasa, ini gabungan antara drama keluarga, horor supranatural, dan konflik batin yang bakal bikin kamu gregetan, merinding, sekaligus sedih. Kenapa film ini begitu relate? Karena pelakor atau perebut laki orang adalah istilah yang udah jadi bagian dari percakapan sehari-hari masyarakat kita. Tapi film ini menambahkan satu elemen yang bikin merinding, sihir. Jadi bukan cuma tentang cinta segitiga, tapi ada kekuatan gaib yang membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya, meninggalkan keluarga yang dia cintai, dan masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Sejak trailer resminya dirilis oleh Starvision Plus, jumlah penonton langsung membludak, komentarnya pun beragam. Ada yang merasa kisah ini membuka mata tentang bahayanya ilmu hitam, ada yang tersentuh oleh drama keluarga di dalamnya, dan ada juga yang penasaran seberapa jauh film ini bakal mengupas sisi gelap dari fenomena pelakor. Yang membuat Sihir Pelakor unik adalah bahwa film ini berakar pada kisah nyata. Cerita aslinya pertama kali mencuat lewat podcast Sabdo Pandito yang mengisahkan pengalaman nyata seorang anak bernama Vita. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ayahnya, Edi, menghilang dari rumah selama 1,5 tahun. Bukan karena pergi meninggalkan keluarga, tetapi karena berada di bawah pengaruh sihir yang kuat dari seorang wanita lain. Podcast ini berhasil menyentuh jutaan pendengar karena membahas luka keluarga, trauma, dan perjuangan anak untuk mendapatkan kembali sosok ayahnya. Banyak yang merasa relate bukan dalam konteks sihir, tetapi dalam rasa kehilangan seseorang yang mereka cintai karena berbagai alasan yang sulit dipahami. Starvision melihat potensi besar untuk mengadaptasi kisah ini ke layar lebar. Mereka menggandeng sutradara Bobby Prasetyo dan penulis naskah Upi, dua nama yang dikenal mampu menggabungkan ketegangan emosional dan storytelling yang memikat. Film ini berpusat pada Vita, diperankan oleh Neona Ayu, yang harus menyaksikan keluarganya hancur karena ayahnya, Edi, Fatir Muchtar, tiba-tiba berubah total. Dari sosok ayah penyayang dan bertanggung jawab menjadi seseorang yang asing, dingin, dan terikat pada seorang wanita lain bernama Rini Asmara Abigail. Rini bukan pelakor biasa. Ia menggunakan ilmu hitam untuk mengikat Edi, membuatnya tidak bisa kembali kepada keluarganya. Selama 1,5 tahun, Vita dan ibunya, Bu Jumiati, Marcella Zalianti, berjuang mencari cara untuk memutus pengaruh sihir itu. Perjalanan ini membawa mereka pada serangkaian ritual pengusiran, konfrontasi emosional, dan momen-momen yang benar-benar menguras air mata. Film ini berhasil menangkap ketegangan psikologis dari situasi ini. Bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang masih hidup tetapi tidak lagi ada untukmu. Bagaimana trauma anak yang harus melihat ayahnya berubah menjadi orang asing, dan bagaimana rasa marah, kecewa, dan kerinduan bercampur jadi satu. Yang menarik, horor dalam Sihir Pelakor tidak hanya datang dari jump scare atau efek visual, tetapi dari ketakutan akan kehilangan. Ilmu hitam yang digunakan Rini terasa membumi, akrab dengan mitos dan kepercayaan lokal yang sering kita dengar, seperti pelet atau pengikat hati. Penonton diajak merasakan horor emosional sekaligus spiritual. Sutradara Bobby Prasetyo sengaja menjaga keseimbangan antara drama keluarga dan elemen horor. Hasilnya adalah film yang bukan hanya menakutkan, tetapi juga menyentuh. Banyak yang memprediksi film ini akan menjadi salah satu film horor drama lokal terbesar di tahun 2025. Film ini punya kekuatan utama pada karakternya yang terasa hidup. Mari kita bahas satu persatu. Vita,
Neona Ayu. Gadis remaja yang harus menanggung luka kehilangan ayahnya meskipun sang ayah masih hidup. Vita digambarkan sebagai anak yang tegar, penuh kasih sayang, tapi juga menyimpan kemarahan yang dalam. Di balik keceriaannya, ada trauma yang mengendap. Penonton akan ikut merasakan setiap kekecewaan dan harapan yang ia alami. Edi, Fatir Muchtar. Sosok ayah yang awalnya menjadi panutan keluarga. Edi adalah pria yang penuh tanggung jawab, tapi kehidupannya hancur ketika ia jatuh ke dalam pengaruh sihir Rini. Perubahan karakternya dari ayah penyayang menjadi sosok asing menjadi salah satu aspek paling menyeramkan dari film ini. Bu Jumiati, Marcella Zalianti. Ibu yang harus melindungi anaknya dan berjuang mengembalikan suaminya. Marcella menampilkan sosok ibu yang kuat, rela mengorbankan segalanya untuk keluarganya. Karakternya memperlihatkan kekuatan cinta seorang ibu yang tidak akan menyerah. Rini, Asmara Abigail. Inilah antagonis yang mencuri perhatian. Rini digambarkan sebagai wanita penuh daya tarik, namun menyimpan kegelapan di balik senyumnya. Asmara Abigail berhasil membuat penonton benci sekaligus kagum dengan karisma dan kejahatan karakternya. Rini adalah representasi pelakor dengan kekuatan supranatural, membuat konflik film ini semakin tegang. Sutradara Bobby Prasetyo menghadapi tantangan besar. Bagaimana membuat film ini tetap menghormati kisah nyata, tapi juga memberikan pengalaman sinematik yang memikat? Ia dan penulis naskah UPI memutuskan untuk fokus pada perjalanan emosional Vita. Horor dalam film ini lebih banyak berasal dari perasaan kehilangan dan ketidakberdayaan ketimbang sekadar efek visual. Untuk menciptakan suasana mencekam, tim produksi banyak menggunakan teknik pencahayaan minimalis dan efek suara yang mengganggu. Musik latar yang digarap oleh komposer lokal terkenal menambah ketegangan di setiap adegan. Diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di podcast dan media sosial, Neona Ayu mengaku harus membaca ulang transkrip asli kisah Vita untuk memahami trauma karakter yang ia mainkan. Asmara Abigail menjalani pelatihan khusus untuk memahami teknik-teknik ritual sihir tradisional agar tampilannya autentik. Beberapa adegan film menggunakan lokasi rumah tua di Jawa Tengah yang kabarnya memiliki sejarah mistis. Sebelum film ini tayang, sudah banyak teori beredar di media sosial. Beberapa penonton berspekulasi, apakah Rini benar-benar menggunakan ilmu hitam atau hanya memanipulasi psikologi Edi? Apakah ada twist di akhir film di mana Vita sebenarnya memiliki keterkaitan dengan kekuatan gaib itu? Bagaimana akhir perjalanan keluarga ini? Apakah mereka bisa benar-benar pulih setelah semua yang terjadi? Diskusi ini membuat antusiasme penonton semakin besar. Banyak yang bilang film ini bisa menjadi tonggak baru genre horor drama Indonesia. Kenapa sihir pelakor relevan untuk banyak orang? Karena film ini tidak hanya tentang horor supranatural, tetapi juga tentang keretakan keluarga, trauma anak, dan kekuatan cinta seorang ibu. Kisah ini berbicara kepada siapapun yang pernah kehilangan seseorang, entah karena perpisahan, perubahan, atau kekuatan di luar kendali mereka. Bobby Prasetyo, sang sutradara, sengaja menaburkan beberapa Easter eggs untuk penonton yang jeli. Misalnya, nomor rumah keluarga Vita adalah 1731, yang konon merujuk pada tanggal pertama kali kisah asli ini diunggah di podcast Sabdo Pandito. Di salah satu adegan, Vita melihat bayangan dirinya di cermin, tapi refleksi itu tersenyum padahal wajah Vita sedang menangis, sebuah simbol dari dunia yang terbalik akibat sihir. Ritual pengusiran yang dilakukan di puncak film terinspirasi dari kisah nyata, dengan doa-doa asli yang diambil dari sumber tradisional Jawa. Easter eggs ini bukan cuma hiasan, tapi juga memperkuat atmosfer mistis dan memberi penghormatan kepada kisah nyata yang menginspirasi film ini. Meski dibungkus dalam genre horor drama, sihir pelakor menyimpan pesan moral yang dalam. Kekuatan cinta keluarga, Vita dan ibunya menunjukkan bahwa cinta sejati bisa bertahan bahkan di bawah tekanan terberat sekalipun. Bahaya manipulasi. Film ini memperingatkan tentang orang-orang yang menggunakan kekuatan, baik gaib maupun psikologis, untuk memisahkan hubungan. Pentingnya kepercayaan diri. Edi menjadi contoh betapa mudahnya seseorang tersesat ketika kehilangan pegangan pada diri dan keluarganya.
Setelah pemutaran terbatas untuk kritikus dan influencer film, reaksi awal sangat positif. Banyak yang memuji penampilan Neona Ayu sebagai Vita, menyebutnya sebagai penampilan terbaiknya sejauh ini. Asmara Abigail disebut berhasil memerankan karakter pelakor yang dibenci tapi memikat. Kritik tertuju pada intensitas emosional film ini. Penonton dibuat menangis, tegang, dan sekaligus merasa puas dengan penyelesaiannya. Banyak yang memprediksi Sihir Pelakor akan merajai box office lokal pada minggu pertama penayangannya. Melihat hype di media sosial, kisah nyata yang menyentuh dan kombinasi horor drama yang jarang dieksplorasi di Indonesia, ada kemungkinan besar Sihir Pelakor akan menjadi salah satu film lokal paling sukses tahun ini. Distribusi film ini juga luas, menjangkau bioskop di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang jarang mendapat rilis horor. Kenapa tontonan ini wajib masuk watchlist? Karena film ini bukan cuma sekadar horor, tetapi juga cerita penyembuhan, kehilangan, dan perjuangan. Penonton akan dibawa untuk merasakan sakit yang dialami Vita dan keluarganya, lalu merasakan kelegaan ketika mereka menemukan harapan. Salah satu kekuatan Sihir Pelakor ada pada tema besarnya, yaitu kehilangan dan pengkhianatan yang bercampur dengan kepercayaan akan kekuatan tak terlihat. Film ini membahas beberapa lapisan tema, kehilangan seseorang yang masih hidup, rasa sakit yang dialami Vita dan ibunya adalah kehilangan yang unik. Ayahnya ada secara fisik, tetapi secara emosional dan spiritual sudah hilang. Ini menimbulkan pertanyaan, apa arti keluarga ketika salah satu anggotanya tidak lagi menjadi dirinya sendiri? Pertarungan antara cinta dan manipulasi Eddie menjadi simbol dari seseorang yang jatuh ke dalam pengaruh orang lain. Ini mengingatkan kita bahwa manipulasi tidak selalu terlihat jelas, kadang bisa dibungkus dengan daya tarik yang sulit dilawan. Ketakutan akan hal-hal di luar kendali. Film ini mengeksplorasi rasa takut manusia terhadap kekuatan yang tidak dapat mereka pahami atau kendalikan, baik itu sihir atau keadaan psikologis. Jika Sihir Pelakor sukses besar, ada kemungkinan akan muncul tren baru dalam perfilman Indonesia. Lebih banyak film horor drama yang menggabungkan kisah nyata dan unsur supranatural. Kenaikan popularitas aktor-aktor muda seperti Neona Ayu yang menunjukkan kemampuan mereka memerankan karakter kompleks. Peningkatan kepercayaan penonton lokal pada film Indonesia yang berani mengangkat tema sensitif dan mistis. Reaksi penonton yang diperkirakan. Dari pembahasan di media sosial, banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk tersentuh secara emosional, banyak yang mengatakan mereka siap menangis bersama Vita, ketakutan dan penasaran penonton horor menantikan adegan-adegan supranatural yang dijanjikan, diskusi panjang setelah menonton terutama tentang seberapa nyata fenomena Sihir Pelakor ini. Nah, itu dia pembahasan panjang kita tentang Sihir Pelakor, film yang siap bikin bioskop penuh mulai 31 Juli 2025. Cerita ini bukan cuma horor, tapi juga kisah tentang keluarga, kehilangan, dan harapan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya fenomena Sihir Pelakor? Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang wajib tahu tentang film ini. Dan tentu saja subscribe buat terus update film-film terbaru bareng Teller Movie. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa selalu waspada dengan siapapun yang berusaha merusak kebahagiaanmu. Stay tune, Teller Movie out.